ada orang yang keberatan dengan sesajen-sesajen seperti ini. Kemudian soal pawang hujan, sama dilihat syirik. Nah, tapi panjenengan kan bilang nggak ada masalah itu sebenarnya, ya. Nah, bagaimana pandangan Anda sebagai seorang kiai, sebagai seorang muslim, ya, sebagai pendakwah, ustadz, gus, melihat soal sesajen aja dulu. Sesajen ini ada yang pro dan kontra. Kalau Anda sendiri? Jadi sesajen itu sesungguhnya kan persembahan, ya kan? Nah, ini dulu, nenek moyang kita itu ada beberapa jalan survival. Seperti nyangkul. Nyangkul capek, akhirnya pelihara sapi. Sapi kan harus dikasih makan. Sekarang traktor. Traktor kan harus dikasih bahan bakar. Nah, dunia ini selain manusia yang kelihatan dan makhluk yang nampak, kan banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak nampak. Nah, di zaman itu, sistem survivalnya banyak berhubungan dengan makhluk-makhluk di luar manusia. Kan eranya masih era seperti itu, era survival. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab kiai untuk memutus mata rantai itu. Maka kiai harus memahami dunia itu. Dulu nenek moyang kita bagaimana yang ditembak Belanda nggak mempan. Bagaimana kemudian ada yang tahu-tahu suruh ngambilin kelapa, tapi bukan manusia. Nah, makhluk-makhluk ini kan juga harus dikasih makan dulunya. Nah, kita ini dikasih tanggung jawab. Kita ajak ngomong makhluk-makhluk itu, kamu sekarang sudah bukan waktunya lagi makan. Karena nenek-nenek anak-anak sekarang sudah punya teknologi di luar teknologimu. Ini kan teknologi yang disebut teknologi makhluk astral itu, Mas Andi. Nah, itulah makanya kiai itu jangan mudah-mudah. Dulu sebelum ada agama yang diajarkan oleh Rasulullah masuk sini, nenek moyang kita itu biasa berhubungan dengan kayak gitu. Ngangkat batu gede sebelum ada traktor, bulldozer, pakai apa? Mereka pasti juga minta sesuatu. Nabi Sulaiman, iya kan kelasnya Nabi, bangun istana Salomon itu gede-gede, pakai makhluk seperti itu. Berhubung Nabi, dia nggak minta jatah, nggak minta upah. Tapi tempat kita yang orang biasa, makhluk begitu minta upah. Dalam bentuk sesajen itu. Dalam bentuk sesajen itu awalnya. Nah, tugas kiai menego sebenarnya. Jangan memusyrikan, jangan mengkafirkan, jangan mengatakan itu nggak ada. Karena kamu datang belakangan. Kamu nggak pernah bertanggung jawab pada survivalnya mereka sebelum kamu datang. Jadi agama juga jangan sombong dong. Jangan angkuh. Kan gitu. Ini kan baru datang, peradabannya sudah ada. Tiba-tiba langsung sapu bersih, nggak bisa begitu. Nenek moyang kita sebelum agama itu datang, survivalnya seperti itu. Maka ada di dalam tradisi pesantren mempelajari ilmu-ilmu untuk memutus mata rantai itu. Agar apa? Agar dia berhenti, berubah menjadi manusia yang tidak lagi tergantung dengan yang seperti itu. Ini kan fase.